Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Elvian kembali hadir untuk Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan mengupas informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Headline Harian Serambi Indonesia hari ini juga terkait dengan suasana mudik yang sudah terasa dalam beberapa hari terakhir ini dan juga akan semakin ramai di perjalanan menuju kampung halaman Anda masing-masing. Tapi yang pasti juga kita berdoa agar semuanya selamat sampai di tujuan di kampung dan bisa berlebaran juga bersama keluarga besar di sana nantinya. Tapi tentunya juga dalam persiapan Anda mudik jangan lupa siapkan KTP dan KK saat mudik. Itulah yang diingatkan Harian Serambi Indonesia untuk kita semua hari ini. Apa yang melatar belakangi informasi ini menjadi headline di Harian Serambi Indonesia, seberapa penting ini? Kita akan berbincang-bincang bersama redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia, Bung Arif Ramdan yang sudah bersama saya. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam Bang Dasi. Kabar baik? Alhamdulillah. Berencana mudik juga rencananya? Iya, kita mudik. Baik. Tapi kemudian hari ini beberapa hari ya, masih cukup lama juga menuju Idul Fitri nantinya. Kita sudah lebih awal mengingatkan siapkan KTP dan KK. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kita menjadikan headline informasi ini? Iya, tentu ini informasi penting bagi masyarakat yang akan mudik ke beberapa daerah di Aceh ya. Pertama ini kan berbeda dengan layanan biasanya dari BPJS. Kalau saya punya kartu BPJS di Banda Aceh kemudian berobat di daerah lain, itu prosedurnya sangat sulit. Harus melapor ke di mana kita betul. Perlu rujukan iya, di mana kita didaftar berdomisili. untuk berdomisili pertama kali. Nah, untuk khusus layanan mudik ini BPJS saya pikir bikin kebijakan yang cukup ringan bagi peserta mudik nanti, peserta BPJS yang melakukan pulang kampung. Kalau misalnya di perjalanan mereka kecelakaan atau sakit harus segera dirujuk ke rumah sakit, nah prosedurnya sudah sangat mudah, tidak seperti yang sudah-sudah. Cuma hanya sekedar bawa KTP dan kartu keluarga, fotokopi tentunya kan, itu aja. Jadi prosedur pengurusannya bisa langsung ditangani di beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh BPJS seperti itu. Oke, informasi lengkapnya seperti apa sih Bu sebenarnya? Jadi seorang nanti bisa Anda mudik ke daerah Aceh Barat atau misal ke kawasan pesisir utara, tiba-tiba di kawasan Sigli atau di Pidi kecelakaan atau memang harus berobat karena sesuatu hal, langsung saja masuk ke rumah sakit terdekat, ke IGD-nya, ke UGD-nya di situ. Karena kan langsung dilayani ya. Langsung dilayani dengan menunjukkan tadi itu KTP dan kartu keluarga. Prosedurnya sudah sangat mudah. Ini berbeda dengan hari-hari di luar mudik. Nah, ini akan dilayani. Ini termasuk juga layanan dari BPJS yang saya pikir harus diapresiasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau tidak membawa persyaratan yang ditentukan tidak ada, nanti kena bayar biasa seperti pasien umum yang berobat ke rumah sakit. Itu Bung Dasi. Baik, berarti informasi ini pelayanan khusus ini juga disiapkan khusus untuk mudik saja ya, Bung? Iya, mudik pertama dan juga lebaran. Arus mudik ini kan di Aceh walaupun tidak seperti di kota-kota besar lainnya di Jakarta atau di Jawa ya, sering terjadi kecelakaan di tengah jalan, apa karena tidak hati-hati atau mungkin karena kecapean. Itu kan tahun-tahun yang lalu juga kita beritakan beberapa kejadian-kejadian besar di lapangan ketika seseorang mendapatkan kecelakaan lalu lintas misal, masyarakat tidak tahu sehingga akhirnya harus keluar biaya lebih karena tidak tercover oleh BPJS. Nah ini kan sekarang semua sudah terdaftar baik BPJS ataupun kartu Indonesia Sehat, kartu BN dan yang lainnya. Tinggal menunjukkan itu saja. Oke, ini H-7 sampai H+7 layanan ini akan bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Jadi mulai besok kalau sudah mulai mau bergerak mudik atau hari Sabtu Minggu nanti atau Senin di hari limit-limit ke Lebaran gitu ke Idul Fitri ya bawa saja. Nah ini penting disampaikan kepada masyarakat agar hal-hal yang kecil ini diperhatikan. Ya kadang kita mau mudik ke kampung halaman dibawa segala macam luput kartu tanda penduduk, luput, KK segala macam. Sebetulnya kan itu prosedur normal yang harus dibawa sebetulnya, karena kan terkait identitas juga. Nah, karena ini ada layanan kesehatan, jadi dimanfaatkan sekalian. Gitu. Oke, selama ini agak susah ya, Bung, kalau jika bukan kita susah prosedurnya. Prosedurnya kalau kita terdaftar di Banda Aceh, bisa ingin di PD bisa, harus lapor dulu ke kantor pusat sini, berbelit-belit. Sementara penanganan medis yang darurat harus segera dilakukan. Jadi akan dilayani dulu
dengan sekedar menunjukkan kartu ini, KTP dan KK. Nah ini kan informasi informasi penting bagi masyarakat juga dan juga membahagiakan jika ini bisa maksimal dilaksanakan pemberian pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat seperti itu. Apakah kemudian kebijakan ini spesial Hari Raya Idul Fitri dan juga mudik Ya, hingga yang seperti disampaikan plus di sini ini ya, juga akan jadi program lanjutan nantinya atau memang khusus mudah-mudahan program lanjutan, tapi ini kan dibuka untuk program mudik Lebaran ya. Tapi saya pikir untuk kelanjutan juga kalau BPJS mau bisa juga. Iya, akan lebih bagus kan karena kecelakaan tidak bisa dipungkiri. Mudah-mudahan ini test case lah. Mereka mencoba di hari-hari seperti ini untuk yang lainnya. Tapi yang sudah biasa, yang sudah berjalan ya kita agak bukan rumit prosedurnya, beberapa langkah yang harus dilalui. Kalau ini kan bisa langsung ditangani. Ya kenapa tidak seperti itu? Karena perjalanan tidak hanya pada saat mudik gitu. Ya seharusnya memang seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti bisa dilihat kalau misalnya nanti pas mudik ini layanannya memuaskan, maksimal dan tidak ada kendala apa-apa secara administrasi di BPJS, saya pikir kenapa tidak dilanjutkan untuk hari-hari berikutnya. Iya, baik. Ini kan menarik juga ya, agar kemudian layanan kesehatan juga bisa dirasakan. Baik, terkait dengan kecelakaan yang ketika mudik itu tingkat kecelakaan juga cukup tinggi seperti itu. Apa yang kemudian ingin kita sampaikan juga kepada masyarakat menjelang Idul Fitri plus minus 7 hari H Idul Fitri ini? Pertama para pemudik ya berhati-hati ya. Berhati-hati, jangan berburu-buru sampai ya pelan-pelan saja gitu. Apalagi kan perjalanannya masih dalam masa puasa gitu kan, kadang lelah, ngantuk segala macam. Ini konsentrasi juga kurang. Ini yang sering diabaikan karena euforianya pingin segera pulang ke kampung, dia lupa itu perjalanan tuh kan jauh gitu kan. Jadi para pemudik perhatikan stamina, kesehatan, ya kalau pakai kendaraan cek keamanan kendaraannya, fasilitas yang dibutuhkan selama perjalanan, jangan nanti ada hal-hal yang urgen dibutuhkan tidak ada. Ini, yang penting jangan terburu-buru. Banyak orang yang mengejar di hari akhir kebut-kebutan. Ya, ini kecelakaan gitu. Ini juga disampaikan oleh pihak keamanan kepolisian di beberapa daerah juga dibikin posko-posko untuk mengantisipasi itu. Dari tahun ke tahun angka kecelakaan selalu ada. Mudah-mudahan tahun ini jangan naik lah, minimal turun. Itu tadi dengan kehati-hatian itu di awal disampaikan, jangan kebut, jangan ugal-ugalan. Yakin anak akan sampai ke keluarga. Gitu. Insya Allah. Kan tujuannya begitu kan, kita akan berkumpul. Jadi jangan nanti berkumpul di rumah sakit. Jadi pingin pulang seperti itu kalau sudah ngobrolin terkait dengan hal ini. Tapi yang pasti memang kita berharap walaupun kuratif yang sudah dilakukan oleh BPJS seperti ini, siapkan KTP dan juga KK agar kemudian bisa mendapatkan layanan BPJS secara maksimal. Tapi yang lebih penting adalah pencegahan sebelum terjadi kecelakaan ini. Juga siapkan KTP dan KK kan nggak bayar, kita tinggal nyiapkan gitu. Sangat mudah sekali. Kalau diimbau gini dia nggak mau kebangetan gitu. Ya siapkan sajalah. Antisipasi tentu kita tidak berharap kita mendapatkan kecelakaan atau kita tidak berharap sakit di perjalanan. Tentu harus sampai tujuan dengan sehat selamat mudah sih. Terima kasih Bung Arief atas bincang-bincangnya hari ini. Selamat mudik juga kalau ingin mudik nanti. Dan selamat berlebaran di kampung halamannya juga. Saudara, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan, tetap berhati-hati dan pastikan juga semua kelengkapan juga sudah bisa Anda miliki. Tentunya juga berbagai informasi lain hadir di Harian Serambi Indonesia. Demikian Serambi Topik, saya Dosi Alfian, kembali ke studio.